Ini monitor terbaik yang Samsung pernah launch di tahun lalu. Dari semua monitor yang pernah di launching Samsung, ini adalah monitor yang paling agresif yang pernah gue lihat. Tahun lalu gue udah review dan memang Samsung ini clean secara body dan standnya agak ala-ala gaming. Saat tahun lalu monitor ini ngejutin banget karena baru kali itu Samsung mau masukin monitor dengan panel IPS dan jadi yang termurah di 1,6 jutaan. Dulu tapi. Istilah yang biasa gue pakai untuk tipe 1 ini, brand sekelas Samsung turun gunung jadi yang termurah untuk bantai segmen 24 inch kala itu. Kali ini kita disponsorin Samsung untuk tes ulang panelnya dan kasih kalian settingan terbaiknya. Sebelum itu gue bahas singkat monitornya. Speknya entry level ya, 24 inch Full HD 75 Hz maksimum. Port tentunya entry level di sini masih ada DSAP atau VGA dan nggak ada port audio out. Jadi kalian nggak bisa colok speaker ke monitor. Di sebelah port udah ada joystick untuk ngatur OSD. Enak nih mainnya. Udah ada VESA 75x75 yang sayangnya portnya masih ngadep ke belakang. Ada risiko mentok tembok pas mau mepetin monitor pakai bracket. Stand dan kakinya cukup kokoh, standnya di sini full metal, cukup berat dan ngebuat tiltnya cukup mulus. Ergo stand lainnya nggak ada. Panel udah triset bezel-less yang Samsung klaim 72% NTSC. Ya nggak nunjukin apa-apa sih kalau NTSC sebenarnya. Pas kita tes, gamut sRGB bisa sampai 98%, P3 cukup tinggi bisa sampai 81%, sehingga Rec 2020-nya bisa sentuh 58,2%. Samsung ini secara gamut sih cukup oke lah dibanding yang lain, walaupun belum masuk white color gamut monitor karena P3-nya masih di bawah 90%. Akurasi putih cukup baik dengan CCT nggak tinggi-tinggi banget di 6900. Warna panel agak sedikit kehijauan, gamma juga cukup oke, masih dalam batas 2,2 dengan delta E sampai 8. Treatment Samsung ke monitor satu ini salah satu yang terbaik dibanding banyak 60-75 Hz yang udah kita tes sebelumnya. Saturasi warnanya agak miss, terutama warna biru, merah, dan pink dengan delta E7. Dengan kayak gitu, akurasi warna palette sRGB-nya di delta E ITP di angka 8. Udah cukup akurat sebenarnya kalau kita lihat delta E 2000-nya di angka 2. Sedangkan di palette P3-nya biasa aja di angka 12. Di palette sRGB, Samsung ini paling akurat dibanding semua monitor yang pernah kita tes selama ini di kelas 60-75 Hz. Nice juga. Sedangkan di P3, jelas banget Samsung ini kalah akurat dengan monitor yang punya gamut jauh lebih luas kayak Xiaomi, AOC, ataupun Philips. Nah, untuk settingan terbaik monitor ini kalian bisa atur di OSD kayak gini. Target kita ke 200 nit dan ini ada info dari Samsung. Kayaknya pabrikan monitor ini udah ganti dari yang tahun lalu. Unit yang gue pegang modelnya yang terbaru, kode belakang itu FZE XXD. Jadi settingan yang gue show di sini pasti bekerja dengan baik dengan model kode itu. Setelah dirapihin bisa lebih akurat sedikit. Di akurasi putih, warna putih jauh lebih natural, saturasi warna dan akurasi warnanya lebih baik sedikit. Tentunya untuk sempurnain monitor ini mesti kita kalibrasi. Dari akurasi putih jelas banget CCT di push habis sampai mepet ke 6600. Gamanya rapi di 2,2 dan delta E langsung turun lebih akurat di 4,4. Sayangnya saturasi warna nggak bisa lebih rapi lagi, mirip seperti kita atur settingan OSD sebelumnya. Tapi akurasi warna sRGB masih bisa lebih akurat dengan delta E5. Dan jangan lupa kita buang hal yang nggak penting dari Samsung. Perlengkapan lainnya ada kabel power, adapter, kabel HDMI, dan extension buat kabel management yang bisa dipasang di kakinya. Samsung sekarang di posisi di harga 2350, naik dari 1,6 juta di tahun lalu. Semuanya karena kelangkaan panel yang terjadi sebenarnya sama semua brand. Nggak cuma Samsung doang. Di tahun lalu saat AOC dan Philips masih garansi 1 tahun, Samsung benar-benar berkuasa banget di 1,6 juta. Semua udah berubah dan hari ini Samsung makin berat bersaingnya. Karena cuma ada LG dan Acer yang masih kekeh kasih garansi 1 tahun doang. Brand internasional ya. Bahkan dari list yang gue kumpulin, Samsung masih cukup mahal hitungannya. Karena banyak brand lainnya yang masih lebih murah dan kasih garansi 3 tahun full. Dan sayangnya gue nggak nemu monitor spesifik tipe ini di China, tapi gue udah nemuin tipe yang beda sedikit lah. Di S24 R352F. Harganya sekarang udah di 2.050.000. Kelihatan banget di China udah turun harga jauh dibanding beberapa bulan lalu. Dan kedepannya harusnya akan makin turun, terutama seri yang paling rame peperangannya di pasar segmen 24 inch entry level 60 atau 75 Hz. Dan masalah garansi gue juga udah ngomong ke Samsung, ada info kalau mereka lagi usahakan untuk garansi 3 tahun panel di tahun 2022 nanti. Semoga tindakannya Samsung lebih cepat dalam hal garansi, karena itu yang membuat panelnya Samsung aneh sih. Samsung ini bagus dengan build quality yang bagus dan treatment panel yang rapi juga dari pabriknya. Tentunya drawback paling besar ada di garansinya. Gue Eldin dari Cidedi, sampai jumpa dan tetap